Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fada Syahid dengan NIM 2301030057 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo. Adanya saya di sini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Multibudaya dan melanjutkan penjelasan materi kelima mengenai peran konselor dalam mengatasi diskriminasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai poin pertama, yaitu bagaimana sih konselor dapat membantu klien yang mengalami diskriminasi. Jadi, konselor itu memainkan peran penting dalam mendukung klien yang mengalami diskriminasi. Bantuan yang diberikan itu bersifat holistik, mencakup aspek emosional, psikologis, dan praktik. Berikut kita akan membahas poin-poin peran konselor untuk membantu si klien yang mengalami diskriminasi. Poin pertama itu yaitu menciptakan ruang aman dan validasi, di mana konselor itu menyediakan tempat yang aman, rahasia, dan bebas penghakiman bagi klien untuk berbagi pengalaman pahit mereka. Terus yang di mana pengalamannya itu dapat didengar dan dipercaya atau divalidasi dengan sangat krusial untuk proses penyembuhan awal. Terus yang kedua, itu mengenai penanganan dampak psikologis, di mana diskriminasi itu sering memicu stres, kecemasan, depresi, atau trauma. Nah, konselor itu dapat membantu klien mengelola emosi secara efektif. Terus yang ketiga, mengenai pemulihan kepercayaan diri, di mana perlakuan diskriminasi sering menyerang harga diri klien dan identitasnya. Konselor itu bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi kekuatan diri, nilai-nilai positif, dan membangun kembali rasa percaya diri mereka yang mungkin runtuh. Terus yang keempat itu ada pengembangan strategi coping efektif, di mana klien itu dibantu untuk mengembangkan mekanisme pertahanan diri atau coping yang sehat dan adaptif. Nah, ini termasuk penetapan batasan yang jelas, teknik yang relaksasi, dan cara mengelola pemicu stres itu terkait dengan diskriminasi tersebut. Terus yang kelima itu ada pelatihan keterampilan asertivitas. Nah, di mana konselor itu melatih klien untuk berkomunikasi secara asertif, menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan hak mereka dengan tegas namun tetap menghormati dirinya sendiri tanpa menjadi agresif atau pasif. Terus yang keenam itu ada penyediaan informasi sumber daya dan rujukan, di mana konselor itu tidak bekerja sendirian. Mereka memberikan informasi tentang bantuan hukum, kelompok dukungan sebaya, atau organisasi hak asasi manusia yang dapat diakses oleh klien. Terus yang ketujuh itu ada advokasi dan edukasi sistematik, di mana konselor itu juga memiliki peran advokasi. Mereka dapat membantu klien menyuarakan perubahan di lingkungan tempat diskriminasi terjadi, misalnya di sekolah atau kantor, itu untuk mencegah insiden serupa di masa yang akan datang atau di masa depan. Terus poin kedua, kita akan membahas mengenai apa saja sih strategi yang dapat digunakan oleh seorang konselor untuk mengatasi diskriminasi dalam konseling. Jadi strategi utama konselor untuk mengatasi diskriminasi terbagi menjadi dua tingkat. Yang pertama, ada tingkatan strategi individual, mencakup 4 elemen. Yang pertama, validasi dan empati, di mana itu mendengarkan dan mempercayai pengalaman klien secara aktif. Terus penciptaan ruang aman untuk memastikan lingkungan terapi yang inklusif dan bebas penghakiman. Terus pengembangan resiliensi, di mana membantu klien membangun keterampilan coping dan ketahanan mental. Dan yang terakhir itu ada pengembangan kembali harga diri, menggunakan pendekatan berbasis kekuatan untuk memulihkan kepercayaan diri klien. Terus tingkatan kedua itu ada strategi sistematik atau advokasi. Nah, ini terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama itu ada advokasi kebijakan, yaitu mendukung perubahan di lingkungan klien seperti sekolah atau tempat kerja untuk mencegah diskriminasi. Terus yang kedua ada edukasi komunitas, yaitu mempromosikan toleransi dan kesadaran tentang keberagaman di masyarakat luas. Terus yang terakhir ada rujukan sumber daya, yaitu menghubungkan klien dengan bantuan hukum atau kelompok dukungan eksternal.